semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Hasnaka. Nah, di video kali ini, di sini aku akan membahas tentang gimana sih cara kita untuk bisa memilih jurusan. Di sini aku ada beberapa yang udah aku rangkum. Ada 6 tips untuk memilih jurusan. Ini berdasarkan pengalaman juga ya. Tips yang pertama yaitu sesuai minat dan bakat kalian. Nah, di sini kalian nih mungkin buat anak-anak SMA yang sekarang lagi bingung kan, mau pilih jurusan apa, mau kemana, ke univ apa. Nah, sekarang ini adalah saat-saat kalian, masa-masa kalian untuk bisa memperdalam atau mengenali diri kalian lebih dalam lagi. Nah, kalian harus tahu nih minat kalian itu kemana, bakat kalian itu kemana, dan 5 tahun ke depan kalian itu mau jadi apa. Nah, jadi kalau bisa, sebisa mungkin, bukan kalau bisa, harus dari sekarang kalian itu mikirin kalian itu minatnya kemana. Misalkan kalian minatnya suka itu masak-masak, ya berarti pilihlah jurusan yang sesuai dengan itu, misalkan tata boga itu. Atau kalian itu suka menggambar, suka seni gitu ya. Nah, kalian bisa juga pilih ke arah sana gitu kan, misalkan ya kayak seni rupa atau segala macamnya kayak gitu. Nah, jadi kalian harus tahu banget nih kalian itu minatnya kemana, sukanya apa, maunya apa. Nah, biar kalian bisa ada gambaran atau bisa menjurus ke satu pilihan jurusan gitu ya. Jadi kalian harus mengenali diri kalian itu seperti apa ya. Lalu yang kedua, ini adalah hal yang terpenting, yaitu jangan gengsi. Ayo, siapa di sini yang masih suka gengsi gitu kan ya? Masuk gengsi. Ini kayaknya teman-teman aku yang pintar-pintar nih pada maunya mengarahnya ke kedokteran gitu kan. Terus ada yang bilang juga nih, tuh tetangga bilang kalau misalkan masuk dokter itu wah berarti dia keren banget. Terus di lingkungan kalian atau di sekitar kalian, pertemanan kalian tuh bilang kalau misalkan masuk jurusan hukum itu keren banget, kece banget gitu. Nah, stop gengsi-gengsian itu ya. Stop kalian tuh memenuhi standar orang, atau kalian tuh gengsi gitu ya, nggak mau sesuai apa yang kalian minat atau kalian ikuti. Terus akhirnya kalian gengsi ngikutin apa yang orang omongin. Nah, kalau saran dari aku, benar-benar kalian tuh jangan sampai ada kata gengsi, ada rasa gengsi. Karena kalau misalnya kalian itu gengsi, terus kalian milih jurusan yang ternyata itu nggak sesuai sama kalian, wah, ini bakalan kalian nanti bisa menyesal di akhir ya. Jadi sebelum ada penyesalan itu, jadi aku saranin buat kalian jangan gengsi. Kalau misalnya kalian minatnya di pertanian, kalian minatnya di persawahan, gak apa-apa. Atau kalian minatnya di bisnis gitu ya, jualan gitu, ya udah gak apa-apa, ambil jurusan bisnis, ambil jurusan pertanian gitu. Karena kalian sendiri kan yang tahu kalian itu sukanya di mana, senangnya di mana gitu. Nah, orang-orang itu nggak tahu, dan mereka juga nggak bakal ngurusin hidup kamu, mereka juga bukan sebagai penjamin kebahagiaan kalian. Jadi yang tahu diri kalian itu ya diri kalian sendiri. Jadi jangan gengsi ya, jangan sekali-kali gengsi. Udah nggak apa-apa, pokoknya kalau kalian yakin sama satu jurusan itu, udah pilih aja. Jangan gengsi, jangan takut orang bilang apa, ih kok jurusan itu sih, itu kan prospek kerjanya sedikit, atau enggak, itu jurusannya jelek banget, itu jurusannya ngapain sih, itu jurusannya mah biasa aja gitu kan. Paling orang-orang ya udah cuma perkataan orang aja. Jadi jangan dengerin apa kata orang dan gak usah gengsi ya. Terus yang ketiga adalah kenali kekuatan kalian. Nah, maksud dari kenali kekuatan kalian itu apa? Nah, ini juga aku mengenali diri aku sendiri dulu. Aku itu orangnya sebetulnya udah kayak nggak mau lanjut kuliah gitu kan. Maksudnya kayak ya udah gitu, pengen di rumah ngerjain suatu hal yang aku suka gitu. Tapi karena memang ya mungkin ini adalah jalan terbaik aku, dan ya aku harus melanjutkan kuliah. Jadi aku memilih kuliah atau jurusan yang itu sesuai sama kemampuan aku gitu. Nah, aku itu udah malas banget sama yang namanya hitung-hitungan ya. Karena aku ngerasa aku nggak mampu, dan udah pusing banget lah, rasanya kayak stres sendiri gitu ya kalau masalah hitung-hitungan. Sebenarnya bisa aja gitu, tapi kalau udah kuliah tuh rasanya udah nggak mau gitu bertemu lagi sama hitung-hitungan gitu ya. Nah, akhirnya ketika aku milih jurusan,
aku tidak memilih jurusan yang di sana itu banyak hitungannya, misalnya kayak manajemen banyak hitungan nggak ya, manajemen atau bisnis atau apalah ya, pokoknya segala jurusan yang berhubungan sama hitung-hitungan itu aku nggak pilih. Dan aku memilih jurusan yang aku itu memang yakin nih kayaknya aku bisa nih di jurusan ini gitu. Dan aku udah ada bekal nih waktu di SMA, aku udah belajar sebagian tentang hal itu. Jadi mungkin kayaknya kalau aku pilih jurusan ini ya insya Allah bakalan bisa lah ngikutin gitu kan. Nah itu juga bisa jadi salah satu pertimbangan kalian buat memilih jurusan. Jadi kalian harus tahu ya kekuatan kalian di mana dan kekurangan kalian di mana, dan kalian itu mungkin nggak mau ketemu di mana, terus pengennya nyari apa. Nah itu juga harus kalian perhatikan. Dan tips yang keempat adalah ayo ikut tes dan tryout. Nah ikut tes dan tryout ini kalian di masa-masa SMA coba sering-sering ikut tryout, terus ikut latihan-latihan, terus juga ikutnya tes-tes segala macam gitu kan. Nah biasanya kalau kalian ikut tryout itu nanti di akhir itu bakalan tahu gitu kan, kalian itu dengan hasil tes segini itu bisa masuk ke jurusan mana gitu, kalian kira-kira bakal keterima di mana ya gitu. Nah kenapa ini kita harus berusaha dengan ikut tryout, ikut tes gitu ya, karena kita bisa tahu nih kalau misalnya kemampuan kita segini, oh ternyata kalau aku milihnya yang itu kejauhan ya gitu, takutnya malah ekspektasi kita yang terlalu tinggi tapi tidak sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi ya ini apa ya, istilahnya itu kayak apa sih namanya ya, sesuai yang fakta-fakta aja gitu lah ya. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita tahu nih, wah ternyata aku bisa nih di jurusan ini, bisa masuk nih, bisa sesuai sama kriteria dan nilai aku tuh masuk gitu. Nah jadi oke deh aku pilih jurusan ini gitu. Jadi ketika nanti mungkin SBM gitu kan ya, nah kalian tuh jadi kayak percaya diri gitu, jadi yakin nih dengan kemampuan aku, pengerjaan soal yang aku bisa kemarin itu bisa masuk. Dan ini juga sesuai sama yang aku pernah alami. Jadi aku pernah ikut tryout, nah dan aku masukin nih jurusan yang aku pilih gitu kan, aku masukin, terus akhirnya hasil tryoutnya itu ternyata dengan aku milih jurusan itu berhasil masuk, bisa sesuai apa ya namanya passing grade-nya gitu. Nah dan benar ternyata waktu aku daftar jurusan itu ternyata memang beneran keterima. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Habis itu tips selanjutnya adalah diskusi. Nah ini juga penting banget nih ya, kalian juga harus diskusi, karena dengan kita berdiskusi kita tuh bisa jadi tahu pengalaman-pengalaman orang lain ya. Dan diskusi ini bisa sama siapa aja, nggak cuma sama guru, sama temen, tapi diskusi juga sama orang tua. Nah karena kita kan juga pengen tahu orang tua ini pengennya kemana gitu. Nah bisa jadi minat orang tua sama minat kita itu beda. Nah jadi di situ ada terjalin komunikasi gitu ya. Kalau misalnya ada perbedaan, wah kita bisa menemukan gimana nih solusinya, titik terangnya seperti apa. Nah pasti juga banyak masukan-masukan gitu kan dari orang tua, dari keluarga, yang pastinya itu bakal bermanfaat banget buat kita dan menjadi saran yang baik juga buat kita. Jadi jangan lupa untuk diskusi sama orang lain dan juga keluarga. Oke? Dan yang terakhir, yang keenam, ini adalah yang terpenting banget, yaitu adalah salat istikharah dan berdoa. Nah ini mungkin terlihat sepele, tapi menurut aku ini sangat penting. Kalian harus banget wajib buat salat istikharah. Karena kalau kita salat istikharah itu apapun hasilnya, apapun takdir yang kita terima nanti, itu tuh adalah takdir yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita gitu. Jadi kalau misalkan kalau aku pribadi ya, kalau misalkan aku udah sholat istikharah, mau apapun hasilnya aku tetap tenang, tetap nggak masalah gitu, tetap ya udah alhamdulillah, bersyukur gitu. Dan aku juga yakin apapun pilihannya, apapun yang terjadi, itu adalah pilihannya Allah, dan pilihan Allah itu adalah yang terbaik. Allah pasti akan ngasih pilihan terbaik buat kita. Dan justru aku malah seneng banget gitu, karena ini adalah Allah gitu yang milih. Nah coba deh bayangin, pilihannya Allah itu pasti keren banget dan sangat-sangat menakjubkan gitu ya, dan yang di luar dari apa yang kita sangka-sangka. Mungkin pilihan kita baik, tapi pilihan Allah itu adalah yang terbaik. Itu dia teman-teman. Jadi jangan lupa buat sholat istikharah dan juga berdoa ya. Aku doakan teman-teman semuanya di sini bisa memikirkan secara matang-matang, dan nanti juga insya Allah semoga diberikan jurusan dan juga pilihan yang terbaik, yang pastinya buat dunia dan akhirat teman-teman semuanya. Mungkin itu aja ya sharing kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah nonton sampai akhir. Sukses selalu, sehat selalu, dan happy terus. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.